Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diri saya Elisawati, Eskom Engkom, dari kampus STEMIK Dumai, Riau. Dengan ini saya akan menerangkan rencana pembelajaran 1 semester untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Ini adalah RPS yang telah saya buat. Untuk pencapaian pembelajaran, di sini ada sikap, ada pengetahuan, ada kompetensi umum, dan ada kompetensi khusus. Untuk capaian pembelajaran program studi, di sini saya mengambil S8, ya. Di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian ada pengetahuan yang pertama dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini, bahwa nanti mahasiswa itu harus mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang perangkat lunak komputer. Kemudian pengetahuan yang kedua, mampu menggunakan pengetahuan menganalisa permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak. Kemudian pengetahuan ketiga adalah mampu merancang dan mengimplementasikan pengetahuan tentang sistem yang melibatkan perangkat lunak dan basis data. Kemudian ada lagi kompetensi umum, ya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ada lagi kompetensi khusus, mampu menganalisis permasalahan umum yang terjadi pada perangkat lunak komputer. Kemudian kompetensi khusus yang seterusnya, mampu merancang dan mengimplementasikan sistem yang melibatkan integrasi antara perangkat lunak dan sistem basis data. Kompetensi yang terakhir adalah mampu menerapkan algoritma pemrograman pada perancangan perangkat lunak. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah. Ini ada hubungannya dengan sikap dan pengetahuan pertama dan pengetahuan yang kedua di pencapaian program studi. Kemudian pencapaian yang seterusnya adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami definisi, tujuan, jenis-jenis tipe data, variabel, dan konstanta operator di dalam pemrograman Pascal. Ya, ini ada hubungannya dengan kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kemudian ada lagi capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pembuatan program Pascal yang berkaitan dengan materi operator assessment, aritmatika, relasional, logika, union, fungsi logika, dan perulangan. Ini hubungannya dengan kompetensi umum dan kompetensi khusus yang ada di program studi tadi yang saya baca. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami array, record, dan record, ya. Ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus yang ada di pencapaian program studi. Deskripsi dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman adalah mampu memahami dan menggunakan algoritma sebagai dasar untuk menganalisa, membentuk model matematis, dan menyusun aspek proses pemrograman dari penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Jadi nanti dasar-dasar pemrograman ini saya menggunakan pemrograman Pascal. Adapun materi pembelajaran atau pokok pembahasan yang akan saya bahas selama 1 semester, yang pertama adalah sejarah struktur, unit, dan parameter program. Yang kedua, tipe data, variabel, dan konstanta. Ketiga, operator dalam Pascal. Keempat, pembuatan program Pascal yang berhubungan dengan materi operator. Yang kelima, saya akan mengadakan kuis untuk pertemuan 1-4. Yang keenam, statement pemilihan if.
if besarang atau if dua kondisi, dan banyak kondisi. Yang ketujuh, statement case of, pembuatan program Pascal tentang penggunaan input dan statement pemilihan. Yang kedelapan, statement for to do dan for don't do. Yang kesembilan, mid semester atau ujian tengah semester. Yang kesepuluh, statement will do. Yang 11, statement repeat until. Kemudian yang ke-12-nya quiz. 13, array 1 dimensi, 2 dimensi. 14, record database. 15, prosedur dan function. Dan 16, pertemuan 16 nanti ada pembuatan tugas proyek dari keseluruhan yang sudah saya sampaikan sampai dengan pembuatan database. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Ini adalah materi pembelajaran atau pokok pembahasan selama 16 pertemuan. Adapun materi-materi ini saya ambil dari beberapa buku, ya. Yang pertama adalah Jogianto, yang kedua Jogianto dengan judul bukunya Turbo Pascal, kemudian AS Rosa, modul pembelajaran algoritma dan pemrograman, kemudian yang ketiga adalah Wahid Fathul dengan judul Dasar-dasar algoritma dan pemrograman, yang keempat Munir Rinaldi dengan judul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C, dan yang kelima juga Munir Rinaldi dengan Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan Bahasa C, edisi yang ketiga. Demikian penjelasan RPS mengenai dasar-dasar pemrograman. Semoga dengan saya menerangkan rencana pembelajaran satu semester ini, lebih mengerti kompetensi dari untuk kompetensi mahasiswa dan untuk kompetensi pencapaian dari program studi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai perkuliahan dasar-dasar pemrograman, di mana dasar-dasar pemrograman ini yang akan saya gunakan adalah pemrograman Pascal. Ya, tujuan dari pemrograman Pascal untuk kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui ya dan memahami konsep dasar pemrograman Pascal, serta dapat menuliskan program Pascal secara sederhana. Ya, itu tujuan akhir dari perkuliahan hari ini. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan secara singkat dari Pascalnya, dan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui struktur program Pascal dari sendirinya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ya. Oke, sekarang kita masuk mengenai pengertian Pascal atau Turbo Pascal. Jadi kalau misalkan belum tahu Pascal, ini adalah salah satu tampilan Turbo Pascal. Ini saya menggunakan adalah Free Pascal, ya. Ini merupakan salah satu compiler. Jadi Pascal ini cara kerjanya dengan menggunakan compiler yang sangat terkenal untuk pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Borland International. Jadi Pascal ini termasuk ke dalam Borland International. Jadi tampilan Pascalnya bisa saudara lihat di seperti ini ya. Ini adalah tampilan awal. Kalau saya tekan new, dan ini adalah tampilannya yang berwarna biru. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah Pascal ya. Bahasa Pascal dirancang oleh Profesor Technical University di Zurich. Pascal pertama kali untuk Computer Control Data Corporation 6000 yang dipublikasi tahun 1971. Ya, dengan tujuan untuk membantu mengajar program Pascal secara sistematik. Jadi khususnya untuk memperkenalkan pemrograman terstruktur. Jadi Pascal ini termasuk ke dalam pemrograman terstruktur.
ya. Kemudian standar Pascal didefinisikan oleh K. Jensen ya dan Niklaus Schmidt di Eropa. Kemudian distandarisasikan oleh ISO International Standard Organization. Ya, jadi dan di Amerika oleh ASHI, American National Standard Institute, dan juga IEEE. Ya. Jadi Pascal ini pertama kali dirancang oleh Niklaus ya, oleh seorang profesor dari salah satu universitas. Jadi dia merancang Pascal untuk membuat pemrograman terstruktur. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam program Pascal itu susunannya sangat terstruktur. Nanti kita masuk ke dalam contoh programnya. Kelebihan kenapa saya menggunakan Pascal ya pada dasar-dasar pemrograman ini adalah yang pertama merupakan salah satu program terstruktur. Jadi selain bahasa C ya, Fortran, Expo ataupun yang lainnya, Visual Basic ya. Jadi Pascal ini yang versinya yang underDOS adalah merupakan salah satu program yang terstruktur. Kemudian programnya terdiri dari blok-blok yang kecil. Kemudian selanjutnya dapat dipakai untuk membuat blok yang lebih besar dan secara keseluruhan membentuk program kerja. Ya, membentuk program kerja. Kemudian suatu permasalahan dapat dipecahkan menjadi bagian yang terkecil sehingga mudah dikodekan dan dipahami. Ya. Jadi Pascal ini yaitu terdiri yang nomor 2 ini adalah terdiri dari blok-blok. Ya. Kemudian permasalahan bisa dipecahkan dengan menggunakan program Pascal. Kemudian kodenya itu sangat mudah dipahami. Logika program mudah dipahami atau mudah dipelajari dan kesalahan program mudah ditelusuri. Jadi kalau misalkan kita menggunakan program Pascal itu, kalau ada kesalahan dia nanti menunjukkan baris keberapa, kolom keberapa, ya. Jadi di sana nanti akan menunjukkan bahwa di area sini adalah kesalahan, ada sesuatu kesalahan di sana. Kemudian program mudah dimodifikasi tanpa menimbulkan efek samping terhadap bagian lain. Itu adalah beberapa dari kelebihan dari Pascal-nya. Di dalam Pascal dia menggunakan translator ya. Jadi sebenarnya ada beberapa program itu menggunakan translator, interpreter atau compiler. Ya, jadi salah satu Pascal dia menggunakan compiler. Jadi translator itu adalah menjalankan atau merunningkan program untuk mengecek segala kesalahan dan menampilkan hasil output. Tapi dia ada yang menggunakan interpreter dan ada yang menggunakan compiler. Apa itu interpreter? Adalah menerjemahkan instruksi selama eksekusi program. Ya, jadi dia bisa menerjemahkan instruksi selama eksekusi program, sedangkan compiler menerjemah instruksi secara keseluruhan, ya, terlebih dahulu ke dalam program mesin sebelum program dapat dijalankan. Jadi ada perbedaan antara interpreter dan compiler. Kemudian kita lanjutkan dasar program Pascal. Nah, ini sebenarnya struktur dari program Pascal-nya ya. Yang pertamanya adalah bagian kepala program. Jadi posisi awal sekali itu adalah bagian kepala programnya. Yang kedua adalah bagian definisi dan deklarasi. Nah, ada variabel, ada label, ada tipe, ya. Kemudian ada konstanta. Itu bagian definisi dan deklarasi. Kemudian yang ketiganya adalah bagian pernyataan. Oke, kita lihat satu persatu bagian kepala program itu seperti apa. Oke, kita jelaskan yang tadi mengenai struktur programnya. Kepala program diawali oleh kata tercadang ya, atau nama program yang diikuti dengan judul programnya. Jadi program ini diikuti dengan nama program atau nama judul programnya dan diakhiri dengan tanda titik koma. Titik koma boleh ada sejumlah parameter ya, sebelum tanda titik koma itu boleh ada sejumlah parameter berupa
berupa pengenal yang diapit oleh sepasang kurung dan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah singkat program ya yang selalu dipakai di dalam Pascal untuk kalau kita menulis judul programnya. Kemudian ini adalah judul. Jadi judul ini terserah saudara mau buat seperti apa, tetapi syaratnya cuma ada 3 ini. Ya. 3 ini. Selebih dari itu saudara tidak boleh menggunakan. Jadi kalau misalkan ada spasi ya seperti itu sangat dilarang dalam pembuatan judul program di dalam Pascal. Bu, ada pertanyaan, Bu. Silakan, Zaki. Kalau tidak buat judulnya, tak apa, Bu? Tulisan program aja, Bu. Tadi saya lihat bisa tak perlu. Kalau misalkan kita tulis tidak menulis nama judul programnya tidak masalah, ya. Jadi kalau misalkan saudara ingin tidak membuat judul program, Bu, langsung ke deklarasinya, ya langsung bagian deklarasi misalkan seperti itu tidak masalah, tetap dia bisa berjalan. Jadi ya. Oh, ya. Masih, Bu. Jadi kalau saudara ingin kan sebenarnya judul bagian-bagian dari dasar pemrograman itu ada bagian kepala program, ada definisi dan deklarasi, ada bagian pernyataan. Cuma kalau misalkan di bagian kepala programnya saudara tidak membuat, ya itu tidak masalah. Program tetap masih bisa berjalan. Langsung, Bu, saya ingin masuk ke deklarasi gimana gitu, itu tetap bisa berjalan. Sekarang kita lanjutkan bagian deklarasi itu apa aja. Yang pertama adalah deklarasi label. Jadi nanti deklarasi itu banyak isinya. Yang deklarasi label menyatakan lokasi pernyataan yang dituju oleh pernyataan, kemudian go to dalam program, ya. Nama label dapat berupa bilangan bulat antara 0 sampai 999 atau berupa pengenal, ya. Jadi itu adalah isi dari deklarasi label. Jadi misalkan nama labelnya apa, ya, kemudian saudara letakkan di bagian deklarasinya atau sesudah dari judul program. Ya. Kemudian deklarasi konstanta itu dipakai untuk mendefinisikan nama konstanta yang digunakan di dalam program. Ya. Kemudian ada lagi deklarasi tipe data digunakan untuk mendefinisi nama tipe data baru. Kemudian pendefinisian tipe diawali oleh kata tipe. Ya, jadi setiap kita menulis deklarasi ini, ya, itu harus ada awalnya seperti label, itu harus ada label. Kemudian konstanta, ya, ada nanti tulisannya konstanta. Kemudian ada tipe, jadi diawali dengan tanda tipenya. Kemudian ada lagi deklarasi variabel. Ini yang sering kita gunakan, ya. Jadi kalau misalkan program yang struktur sederhana, deklarasi variabel ini yang sering digunakan. Jadi semua variabel yang digunakan dalam program yang diciptakan pemrograman harus dinyatakan dalam deklarasi variabel. Jadi misalkan kita ingin membuat variabel A, tapi kita harus menentukan tipe datanya seperti apa. Dan tetap ditulis dengan var. Itu dia. Ya, jadi deklarasi variabelnya tetap menggunakan var, sama dengan label, konstanta, tipe, itu harus ada tulisan di awalnya. Kemudian deklarasi prosedur dan fungsi. Nah, deklarasi prosedur dan fungsi ini hanya bila program yang mempunyai subprogram yang diciptakan oleh pemrograman. Jadi prosedur dan function ini dia terbentuk dalam subprogram, ya. Jadi dia terbentuk dalam subprogram di dalam program utamanya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini ada perbedaan prosedur dan function tadi, ya. Kalau function atau fungsi, nama fungsinya menghasilkan sebuah nilai jika dipanggil. Jadi ini ada perbedaan. Sebenarnya fungsi sama prosedur ini sama-sama dia merupakan subprogram di dalam program utama.
Cuma ada perbedaan dalam pemanggilan ya sebuah program ya karena kenapa dia berada di dalam sub, berarti dia nanti akan dipanggil gitu programnya. Nah, kalau fungsi dia menghasilkan sebuah nilai itu jika dipanggil. Tidak dapat berdiri sendiri sebagai pernyataan melainkan sebagai operan. Nah, itu dia, itu fungsi ya. Jadi dia tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan prosedur tidak menghasilkan nilai jika dipanggil, melainkan menghasilkan tindakan tertentu. Kemudian berdiri sendiri sebagai pernyataan. Kemudian ada lagi yang namanya bagian pernyataan. Jadi tadi bagian deklarasi ya. Bagian ini diawali dengan kata bigen. Diikuti dengan sejumlah pernyataan dan diakhiri dengan kata-kata N beserta dengan tanda titik. Kemudian tanda titik menyatakan akhir program. Bagian pernyataan program sering disebut dengan program utama atau main program. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang, ini terdiri dari bagian pernyataan, di dalamnya itu disebut dengan main program. Jadi misalkan ada judul program, ada deklarasi program, kemudian ada pernyataan. Pernyataan itu yang disebut dengan main program. Nah, prosedur sama function-nya berada di mana? Prosedur dan function-nya berada di dalam main program tadi. Subnya. Ya, subnya. Jadi dia mempunyai program sendiri terkecil-kecil, tapi dia berada di dalam main program. Setiap program Pascal memiliki program utama, biasanya hanya berisi beberapa pernyataan saja dan menyatakan gambaran proses yang dikerjakan komputer. Sedangkan rinciannya berupa subprogram ditempatkan dalam deklarasi subprogram. Kita lihat di sini ada contoh program. Oke. Yang tadi yang saya terangkan bagian judul program, bagian deklarasi, ya, bagian dengan pernyataan yang akan saya berikan. Yang tadi yang temanmu bilang ini program bisa nggak dibuat, nggak boleh, ya. Jadi ini adalah judul program itu berada di paling atas. Ya. Kemudian ini adalah penggunaan use ya CRT, jadi pengenalan untuk supaya clear screen-nya dikenali di dalam Pascal. Karena kalau kita tidak menggunakan CLRSCF, kalau tidak menggunakan use CRT, clear screen-nya tidak akan dikenali. Ya, clear screen-nya tidak akan dikenali. Kemudian yang di sini adalah deklarasi. Inilah yang tadi saya bilang bahwa label, konstanta, tipe itu harus diletakkan di bagian deklarasi, ya, deklarasi program. Nah, di sini saya berikan contoh adalah deklarasi variabel. Di sini terdiri dari variabel A, B, C, dan tipe datanya adalah integer. Dan yang begin sampai N ini adalah pernyataan atau bagian pernyataan. Ini yang disebut dengan main program atau program utama. Jadi di program utama ini, inilah isi yang akan saudara isikan program-program, baik itu prosedur, baik itu function, ataupun yang lainnya. Di sini clear screen ini tadi sudah saya bilang ini adalah gunanya untuk membersih layar. Jadi pada saat kita menjalankan program ini layar ini bersih. Jadi tidak ada tampilan yang lainnya. Kemudian Redline ini artinya mencetak, ya, mencetak selamat belajar Pascal. Makanya pada saat kita menjalankan bahwa selamat belajar Pascal ini tampil di sini. Kemudian Redline, makanya setiap program akhir sebelum NTT itu harus ada Redline. Gunanya kenapa? Jadi kalau misalkan saudara nggak pakai Redline, ya, pada saat menjalankan program itu langsung tampilannya sebentar, langsung kembali lagi ke programnya.
Ya, kalau kita tidak menggunakan readlet, kebanyakan seperti itu. Ya, bukan kebanyakan lagi, mungkin sering ya. Kalau misalkan, Bu, kenapa nih Bu, kok langsung kok nggak kelihatan hasilnya gitu, karena tidak menggunakan readlet. Jadi readlet ini gunanya untuk menahan tampilan. Oke, dari hasil program inilah ya hasilnya, yaitu dicetakkan bahan selamat belajar Pascal. Ini contoh dari penggabungan bagian deklarasi, bagian judul, dan bagian pernyataan. Oke, kemudian ada lagi komentar atau keterangan. Komentar biasa disertakan dalam program untuk keperluan dokumen berisi keterangan mengenai program. Komentar tidak berpengaruh terhadap komputer. Penulisannya dapat ditempatkan di sembarang garis, diawali dengan tanda dalam kurung bintang dan diakhiri tanda bintang. Ya, suatu komentar boleh ditulis lebih dari satu garis. Bentuk lain dan menuliskan komentar adalah menggunakan tanda kurung berawal seperti ini. Ya, dan ditutupi dengan tanda tutup kurung berawal seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Ini saya punya program, ya, tapi program ini adalah hitungan aritmatik. Yang dikatakan komentar itu adalah yang ini komentar. Jadi saudara bisa meletakkan komentar dari setiap baris. Ya. Mau di sini, asalkan saudara harus memberi tutup di sini. Ya, dan tanda kurikulawannya itu di sebelah huruf P ya pada keyboard ya. Nah, jadi awalnya seperti ini. Tapi kalau misalkan saudara memberi tanda kurung yang di angka 9 atau 0, ya nanti akan dibaca sebagai program. Nanti programnya error. Ya, karena tanda kurung 9 itu adalah merupakan salah satu perintah yang dipakai ya, dan dipakai di dalam program. Nah, seperti ini dipakai di dalam program. Jadi kalau misalkan ini diberikan di sini, maka dia akan error dengan menggunakan huruf awal yang seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tanda ini, dia tidak akan dibaca program. Nah, ini yang disebut dengan tadi komentar. Nah, kalau misalkan programnya seperti ini, A sama dengan 10. Ini variabelnya adalah ABC dengan tipe data integer. Integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Ya. Kemudian A-nya sama dengan 10, B sama dengan 5. Ya, jadi A-nya ini akan disimpan, 10-nya disimpan di A, 5 disimpan di B. Kemudian C, kita hitung hasilnya, yaitu A tambah B. Berarti A-nya tadi isinya 10 ditambah 5, berarti 15, ya kan? Oke, kemudian readline nilai C di sini. Ya. Kemudian readline untuk menahankan tampilan. Oke, maka nilainya adalah 15. Jadi kalau misalkan readline nilai adalah yang kalau kita ingin menampilkan hasil di sininya, maka kita tulis koma C. Jadi jangan dia sesudah ketik, sebelum ketik. Letakkan dia sesudah ketik kalau ingin menampilkan hasilnya di samping. Tapi dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh program Pascal yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan aritmatika tanda plus. Oke, kita jelaskan tadi sedikit program mengenai Pascal. Kita lanjut dengan apa itu use, ya. Dalam sistem itu, ya. Jadi use ini diberikan hanya jika ada bagian unit dilibatkan. Jadi contohnya seperti clear screen itu, jadi dia harus menggunakan use CRT, ya. Jadi unit sendiri sebenarnya merupakan suatu pustaka yang bisa jadi berisi kumpulan konstanta, tipe, data, variabel, prosedur, dan fungsi. Berdiri sendiri seperti Pascal dan dapat dikompilasi secara terpisah. Jadi dia merupakan unit di dalam sistem. Oke, yang harus saudara tahu apa aja sih jenis-jenis unit itu? Yang pertama adalah sistem, ya. Sistem ini berisi fungsi dan prosedur yang merupakan bagian dari Pascal standar seperti fungsi aritmatik,
kemudian alokasi memori, juga